Cek cek cek. Sudah keluar suaranya? Sudah keluar suaranya? Halo? Wah, mantap. Terima kasih Mas Jos. Wah, untung ada yang mengingatkan ya. Ini soalnya live-nya sudah berjalan 7 menit. Jadi dari tadi saya ngomong ini nggak ada yang dengar ya. Waduh, mohon maaf loh teman-teman. Waduh, siap. Terima kasih Mas Jos. Udah sibuk. Wah, ada Mas Rian. Rian. Gimana Mas? Lost Fall Type masih masih lanjut nggak? Kayaknya udah lama ya nggak bikin font ya. Wah, kacau. Berarti tadi nggak ada yang denger ya saya ngomong apa ya. Suram suram. Lagi vakum sibuk ngurus anak. Oke, siap siap. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emang kerjaan ini kan enaknya begitu mas. Justru kita bisa vakum semau kita gitu. Kalau misalkan mau vakum ya vakum. Kan royaltinya masih tetap masuk. Tapi ada kesibukan lain nggak untuk anunya mas? Ngedesainnya? Apa ini aja sambil narik-narikin earning aja tiap bulannya? Konstantin sama Ian Studio makin Ian Studio STD. Sekarang lagi rame tuh nama-nama STD tuh. Makin jos aja. Wah, justru kalau misalkan Konstantin bisa dibilang anu loh Mas, lagi sebenarnya kita lagi lumayan jarang jarang rilis ini soalnya fontnya yang dikerjain lagi agak susah. Jadi rilisnya banyak yang ke pending. Kalau saya sendiri Mas sebenarnya nggak ada jos-josnya ya. Ini sebenarnya cuman bikin-bikin gini aja. Iseng-iseng. Ini juga live gini-gini bikin lettering tiap hari ini juga nggak ada duitnya mas. Cuman buat iseng-iseng aja. Saya lagi seneng ngulikin ininya soalnya ngulik-ngulik live-nya ini loh. Sekalian belajar buat ya kayak gini, belajar buat ngomong sambil nyari tema gitu kalau lagi live biar ngobrolnya nggak bosen ya. Hmm. Soalnya dari dulu sebenarnya pengen mengagendakan em, buat belajar public speaking, tapi kok kayaknya susah dan kalau nggak dipraktekin langsung cuman baca-baca teori aja kok kayaknya nggak efektif gitu ya. Jadi saya nyari media-media buat gimana caranya meraktekin si public speaking ini. Nah kayaknya kalau live ini paling enak sih buat latihan gini-ginian ngomong-ngomong gini. Soalnya kan pertama orangnya nggak ngelihat langsung, terus semua responnya berdasarkan teks. Jadi kita tuh kayak bener-bener cuman balas-balesan message aja gitu, tapi saya balasnya sambil ngomong. Ya semoga aja cukup membantu ya kayak gini-gini. Kalau ngelihat streamer-streamer luar itu yang udah terkenal kayaknya kok bener-bener bisa streaming itu nggak putus gitu ngomongnya gitu. Apalagi kalau yang ngegame ya, ngegame itu luar biasa itu efeknya. Dia bisa streaming itu kan, kalau ngegame kan enaknya itu dia bisa ngerespon apa yang lagi ada di gamenya kan. Nah kalau misalkan lagi gambar kayak gini susah juga sebenarnya ngerespon apa. Otomatis kalau misalkan mau tetap komunikasinya berjalan lancar ya kudu cari topik gitu. Oh shit, that's cool. Yeah, thanks man. Novi Soldado man. You know what man? Alright man.
Teman-teman yang lagi nonton, apa ada yang udah pernah ini juga ngulik-ngulik perkara live streaming juga? Mungkin live streamingnya ngegame atau berilustrasi gitu. Soalnya kalau di Twitch itu ternyata yang berilustrasi banyak juga, bagus-bagus lagi. Rata-rata orang-orang ini yang gambarnya anime-anime gitu, seru ngelihatnya. What's good, bruh? Yeah, bruh. It's alright, man. That's what's up, man. You know what? That's what's up, man. If you done the revision, you know revision. Novi the king of revision. Wis kipa iki Sam. Opone Sam sing kipa Sam kipalop. Yang ini iki Mas Keceng, aku kadang iku nek live itu bingung itu loh, mau pakai bahasa apa. Nek nek ngomongnya gua lu diwara apa jenenge mekiti sok. Nah, engko nek misalkan Jawaan ora nek sing ngerti. Kalau apa? Saya, kamu kok dikira serius banget formal. Kadang aku ya bingung, cuman ya sudah ya, daripada nggak jadi nanti malah nggak ada progres. Jadi ya sebisanya aja, oke? Mas Rian nih, boro-boro mau ngulik live stream, ngaca aja ngeri lihat muka sendiri. Jangan dilihat mukanya Mas, ini saya juga nggak ngelihat muka kok, saya ngelihat ke kamera. Waduh, kepencet, mohon maaf yang komen terakhir saya nggak kebaca. Kepencet. Soalnya ini saya ngelihat komennya juga dari handphone, karena ini kan live-nya dari komputer. Saya itu kalau misalkan bulan puasa itu biasanya kalau habis buka itu ngantuk. Nah, kalau ngantuk misalkan kayak jam 7, jam 8 terus tidur, terus bangun-bangun itu jam 1 gitu. Itu nyesel banget rasanya. Nggak sempet menikmati momen-momen yang harusnya kita bisa makan dan ngapa-ngapain, jajan, ngopi, ngerokok segala macem, malah kepake buat tidur gitu. Yang mana tidur kan sebenarnya bisa aja pas puasa juga bisa tidur gitu loh. Bahasa campur Aisam siap ya, sesanggupnya lah ya. Yang penting ngerespon, dan yang penting aku ngomong ya, daripada akhirnya malah nggak ngomong apa-apa, akhirnya malah nggak jadi bikin sesuatu gara-gara hambatan-hambatan yang dibuat sendiri. Hey you dog, ready to describe all my stuff? Yeah man, I just wait the command from the boss, you know. Our boss, right? The king of the king. Ternyata saya juga baru nyadar kalau misalkan kalau misalkan live kayak gini. Kemarin kan yang lettering terakhir itu durasinya total 2 jam ya semuanya ya. Nah, ternyata 2 jam itu juga salah satunya yang bikin lama ya ngobrolnya. Damn, you're right, yeah man.
harusnya kalau nggak pakai ngobrol sih bisa cepet sih. Ganteng parah sih. Waduh, ada Ferry, ada Jeffrey Nicole. Halo Jeffrey Nicole. Udah Fer, gondrongin belah tengah udah paten sih. OG Design. Mas Ian masih ngefont kah? Masih. Masih, saya masih ngefont, cuman sekarang kalau bikin font udah fokusnya ke Konstantin Studio aja. Jadi kalau font yang saya pribadi kayaknya udah nggak kepegang ya, nggak keurus. Lagian saya juga capek kalau misalkan di kerjaan udah bikin font terus di rumah saya harus bikin font lagi, itu males sih. Jadi saya kalau di rumah malah justru ya kayak gini, bikin-bikin lettering gini buat hiburan aja, seru-seruan. Karena udah keburu capek kalau mau bikin font lagi. Makanya saya juga untuk lettering gini-gini memang sengaja tidak terima project berbayar. Maksudnya available for hire atau commissional work itu saya nggak nerima sengaja. Emang karena ini pertama emang buat senang-senang aja. Nah kedua saya takut nanti malah tanggung jawabnya itu loh. Takutnya waktunya malah nggak kepegang nanti kalau misalkan itu sudah jadi kerjaan juga. Walaupun ya beda ya workflownya ya antara di kantor bikin font terus di rumah lettering gitu. Cuman males aja gitu rasanya kalau misalkan ada, ya kita kan nggak tahu ya namanya kerjaan, tiba-tiba kalau misalkan suatu ketika ada revisi sementara kita lagi kerja gitu, maksudnya di pekerjaan utama kita, dan revisinya bisanya dikerjainnya malah malam gitu kan, semuanya jadi ketunda ya, jadi males juga gitu, malah jadi tambah-nambah beban yang tadinya pengen saya kerjakan malah nggak bisa gara-gara kealingan sama revisi gitu. Bang itu pakai iPad tipe apa? Saya pakai iPad Pro tahun 2016. Jadi iPad Pro yang pertama kali ya. Dan ini alhamdulillah sampai sekarang juga masih oke sih. Jadinya oke lah, masih bertahan. Belum perlu untuk beli baru, walaupun yang baru canggih-canggih banget, parah sih. Wah Dinda, kalau mau belajar lettering gimana Mas Ian? Dinda nggak usah Mas Ian lu ya. Rusuh. Banyak din ya lah, di YouTube juga banyak. Kalau misalkan mau yang agak spesifik ya, maksudnya mungkin ilmunya lebih eksklusif gitu, di Skillshare sih, yang langganan online class langganan itu loh. Di Skillshare itu ada beberapa lettering artis yang ngajar di situ, dan materinya emang lebih eksklusif gitu, lengkap, jadi bener-bener kayak dari nol gitu, udah disiapin semuanya. Pokoknya dari nol deh pembelajarannya. Kadang kan kalau misalkan kita belajar sendiri kan kadang urut-urutan tekniknya nggak tepat gitu, malah jadi bikin lama kan belajarnya. Jadi kalau misalkan lo willing untuk mengeluarkan duit buat berlangganan di Skillshare, mendingan di situ lebih banyak lagi sih ilmu-ilmunya yang lebih eksklusif, keren. Pakai pen tablet susah banget. Iya sih emang, soalnya kalau lettering itu kan ada, lo nggak cuman nyoret ya, kayak ada feel mata juga ngaruh gitu loh, kayak ini kedeketan apa kejauhan gitu. Itu memang lebih enak kita nyoret di yang kita lihat langsung gitu loh. Jadi kalau misalkan nggak pakai iPad ya mendingan di kertas aja sekalian gitu. Itu soalnya lebih nyaman gitu loh. Jadi apalagi lu kalau di kertas ya itu lebih enak banget sih. Kadang kita kedeketan ngapus bikin lagi, kedeketan hapus bikin lagi, itu sambil secara nggak langsung ngelatih kita buat lama-lama bikinnya itu bisa tepat gitu loh. Jadi nggak usah banyak-banyak ngapus dan ngulang sketsa kita sendiri. Samgozi, tips dong kalau mau mulai kerja fokus di industri font gitu bang. Waduh, kalau misalkan industri font sih sebenarnya beda-beda sih orang-orang, rata-rata ya masuknya juga. Saya pun juga salah satu yang masuknya salah gitu loh. Jadi dulu tuh pas pertama pengen istilah kata terjun ke industri font gitu ya, itu malah justru belajar software gitu. Jadi saya dulu mikirnya gini, elah font mah huruf-huruf doang, slow lah. Udah paling kalau udah ngulik software ya udah gitu.
Nah ternyata setelah terjun langsung, fontnya sendiri itu pun si huruf ini juga nggak gampang ternyata bikinnya gitu. Jadinya malah kebingungan sendiri karena mulainya udah salah gitu loh. Ini wah ini harusnya gimana ya gitu. Akhirnya ujung-ujungnya saya harus track back, balik lagi ke step-step sebelumnya. Jadi belajar huruf lagi. Belajar huruf pun makin mundur lagi, mulai ke titik awalnya yaitu kaligrafi gitu loh. Jadinya malah belajar kaligrafi dulu, belajar lettering dulu, sampai istilah kata sudah mulai dibilang bisa lah ya untuk menggambar huruf. Itu baru bikin fontnya jadi lebih, ya seenggaknya lebih pede lah, soalnya udah lumayan megang ilmunya gitu loh. Walaupun sampai sekarang juga masih kudu tetap belajar karena ada beberapa teknik-teknik yang memang harus latihan gitu. Kita harus buat terus untuk melatih mata kita, sama ya bentuk yang kita buat itu lama-lama biar lebih sempurna gitulah. Ya sampai sekarang masih belajar sih. Jadinya ya saya dijalani aja sesanggupnya, sebisanya, dan yang jelas harus tetap menyenangkan. Jam kerja biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau saya di studio jam kerja biasanya dari jam 4:30 sampai 4:30. Kita jam kerjanya cuman 4 jam, tapi dirasa-rasa itu kayaknya udah yang paling optimal ya. Jadi dulu tuh sempet nyoba kayak pertama ikut-ikut orang-orang kayak kerja kantor biasa gitu jamnya. Cuman lama-lama kok capek gitu ya pikirannya. Lama-lama dikurangin, akhirnya ternyata kita nemu sweet spotnya itu 4 jam. 4 jam itu udah enak banget. Jadi ya udahlah, kita yang penting optimal. Walaupun sebentar tapi optimal kan nggak apa-apa, efektif gitu loh. Toh juga sama aja, orang-orang kerja 8 jam kan nggak yang literally 8 jam kerja terus ya. Paling belum ngopinya, belum gosipnya, belum makan siang dipotong segala macem. Apalagi kalau udah menjelang sore udah mulai males-males gitu kan, paling ya udah sisa nunggu jam pulang doang kan, browsing-browsing. Sama aja nggak efektif juga. Wes, si Cacat Picky Pix live. Waduh, Picky Pix. Enggak ah, males ah, masa disamain. Walaupun saya nggak lebih ganteng juga sih, cuman males saya gitu. Yang lain dong. Ya, jadi begitu Mas Samgozi. Tapi sekarang juga lagian salah satu yang lebih membantu lagi, banyak ini teman-teman sesama profesi yang apa ya, mulai bersedia untuk bikin konten membagikan ilmu-ilmu font-fontannya gitu. Udah banyak banget sekarang yang kayak bikin YouTube gitu, terus bikin tutorial-tutorial font, tutorial lettering gitu. Jadi nggak perlu yang istilah kata ngulik-ngulik banget yang dari sumber-sumber yang agak susah dicari gitu ya, kayak misalkan buku-buku luar atau enggak konten-konten orang luar yang arsip-arsip zaman dulu gitu. Mungkin itu kan agak susah ya, jadinya mungkin effortnya lebih besar. Dulu yang lain pasti yang sebelum-sebelumnya belajar ya kayak gitu mungkin ya, cuman sekarang mereka mungkin sudah mulai sadar waktu itu kesulitan, dan biar orang lain gak kesulitan akhirnya mereka sekarang ngebuatin lah biar gampang gitu ya. Turut respect juga sih saya juga sama orang-orang yang bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk bikin konten atau enggak bikin tutorial buat berbagi ilmu gitu. Dan tentunya nyari AdSense kalau tutorialnya video di YouTube. Wait, ada Mas Gilang Maulana. Nah ini salah satu ini nih apa orang font juga yang keren banget. Sudah memulai sejak lama dan fontnya udah banyak banget, istimewa. Salah satu mentorku juga. Halo Mas.
Gimana? Ada yang mau diobrol-obrolin lagi? Ya seru juga kalau kalau gini saya cukup terbantu karena yang diomongin jadi panjang ya. Makasih buat Mas Mas Sigit sama Sam Gozi sama si Dinda. Makasih sudah membantu saya mencari topik. Asik. Oh, masih ada 4 yang hadir. Ayo loh, boleh loh ngobrol-ngobrol lagi loh. Saya juga bingung nih mau ngomongin apa lagi. Oh iya, tadi itu kan ada sempet kesalahan teknis ya. Yang pas 7 menit pertama audionya nggak keluar. Jadi ini kayaknya kalau nggak salah lihat hari ini Instagramnya Bellman Belajar Menulis yang diasuh oleh Henry Juanda sedang mengadakan live juga bersama Mas Dimas Fakhr, salah satu penggiat lettering juga di Indonesia. Kayaknya itu ada sesi ulang karena yang kemarin sebelumnya sepertinya ada gangguan di internet, jadi ini diulang sama mereka. Kayaknya saat ini sedang berlangsung juga, makanya mungkin pada kesana ya nontonnya ya, lebih faedah daripada mas saya. Jadi silakan aja kalau teman-teman ada yang sangat penasaran banget sama yang lettering spesifik, bener-bener bahas tentang lettering, mungkin bisa ke channelnya Bellman, lagi live sekarang. Silakan saja berkunjung. Tapi kalau mau nonton live saya juga nggak apa-apa, makasih. Dengan senang hati kita ngobrol-ngobrol. Ini nggak tahu nih nanti kalau misalkan udah keputus sejam mau saya lanjutin apa enggak. Nah ini soalnya malas saya Instagram kayak gini sebenarnya. Kalau misalkan live yang di Instagram itu kan cuman sejam ya. Jadi kalau misalkan keputus itu harus ulang lagi live-nya dari awal gitu loh. Sedangkan kalau misalkan ini kan videonya kan saya download terus saya mau upload ke YouTube ya. Kalau misalkan ada 2 video gitu kan otomatis kudu disambung tuh. Males gitu nyambungnya. Nyambungnya di Premiere dulu, terus mana kalau misalkan videonya panjang kan taruhlah 2 jam gitu. Itu aduh. Ngekonvertnya tuh juga lama. Bisa sampai berjam-jam gitu dan size-nya itu bisa sampai bergiga-giga gitu loh. Orang yang kemarin saya interview sama Mas Bangkit itu total videonya durasinya 1 jam 50 menit. Dan itu size-nya bisa 5 gigaan kalau nggak salah pas udah disambung. Ya ampun itu repot banget sumpah. Makanya tuh saya tuh pengennya tuh live itu di YouTube atau enggak di Twitch gitu loh. Jadi kan kalau di sana kan nggak ada batasan waktu. Jadi kalau misalkan selesai live tinggal di save aja gitu, tek udah langsung kesimpan video kita, nggak perlu upload, nggak perlu ngedit ya kan. Tapi teman-teman di Instagram nih pada susah kalau mau diajakin nonton live saya di YouTube, soalnya agak repot. Linknya ada di bio, otomatis coba hitung berapa pencet itu. Kalau misalkan lihat di stories nih, ayo live YouTube, linknya ada di bio. Oke, pasti kudu mencet profil saya dulu, pencet link di bio. Nah nanti ada berjejer banyak tuh, baru pencet YouTube lagi. Set, udah keluar ntar aplikasinya, baru bisa nonton. Ada 3 pencetan yang harus dijalankan. Orang kalau udah lebih dari 2 itu biasanya udah males. Nah itu yang bikin saya kalau live YouTube biasanya selalu sepi yang nonton. Tapi beda lagi kalau misalkan nanti saya udah bisa swipe up. Kalau swipe up itu lebih gampang. Jadi lihat stories, oh lagi live, swipe up langsung kebuka YouTube kan. Itu akan lebih gede kesempatan buat ditonton ya, karena nggak butuh banyak klik untuk menuju ke konten yang kita mau gitu. Tapi semoga aja ya nanti next saya bisa live di YouTube tapi penontonnya rame kayak di Instagram gini. Jadi teman-teman tolong lah ya kalau besok-besok saya
live YouTube gitu ya. Ya, yuk bisa yuk. Bang Samgozi nih, Bang mending gabung ke studio font atau mandiri kalau emang mau serius di dunia font? Oh tergantung mas. Kalau misalkan mungkin pengen cari pengalaman dulu, lebih lebih apa namanya, biar lebih paham cara mainnya, enak banget sih kalau misalkan bisa ikutan studio font yang udah ada, yang udah jalan gitu. Jadi kita bisa langsung belajar dengan kendaraan yang sudah lebih oke gitu loh. Karena kalau misalkan kita belajar mesti kita bikin sendiri, nggak salah juga sih, cuman mungkin prosesnya akan lebih lama. Soalnya kan untuk belajar market research, terus dari segi teknisnya, terus pola bisnisnya kayak gimana, terus marketingnya kayak gimana nanti, itu akan lebih susah lagi kalau misalkan kita belajar dari sendirian gitu loh. Soalnya kan namanya bisa dibilang kalau misalkan kita berbisnis sendiri itu kita merangkap tuh muanya tadi tuh, jadi akuntan, jadi marketing, jadi semuanya lah pokoknya, bikin produk juga. Itu kita kan jatuhnya secara nggak langsung merangkap ya. Nah tapi kalau misalkan kita kerja sama orang kan yang enaknya itu ya kita mengerjakan sesuai job desk kita, dan untuk masalah ilmu-ilmu yang lain itu kita bisa lihat aja gitu orang yang divisi itu sedang ngerjain, jadi kita tahu ilmunya kayak gimana, yang syukur-syukur kita bisa terapin nanti pas udah punya sendiri begitu sih. Tapi ya tergantung, balik lagi nyaman nggak kerja sama orang. Kalau misalkan nggak suka ya gimana dong. Resiko ya juga ya masing-masing ya ada ya, jadinya ya balik lagi ke kenyamanan aja. Kalau sendiri mungkin proses belajarnya agak sedikit lebih lama gitu aja, dan lebih capek di awalnya. Lagian juga kerja kerja di orang terus bikin sendiri setelahnya juga bukan berarti garansi lebih berhasil kok. Karena saya dulu juga pernah kerja di perusahaan clothing yang mana niatnya sambil belajar biar bisa bikin clothing sendiri. Pas bikin sendiri gagal-gagal juga, sama aja, nggak ngaruh gitu loh. Orangnya juga emang sayanya aja mungkin yang emang nggak pinter atau nggak cepet menyerah waktu itu. Jadi gitu mas, balik lagi ke pribadi masing-masing. Semoga terjawab ya. Halo Mas Golden Bay Studio. Halo Rizky. Halo. Ini ada 5 nih yang nonton nih. Siapa aja ya yang masih hadir, atau enggak yang baru mampir, atau enggak yang udah meninggalkan. Rizky. Ci, apa kabar Ci? Waduh, WFH Ci. Ini teman saya Rizky ini luar biasa nih. Dia ilustrator canggih banget. Teman-teman kalau mau follow aja Rizky ini. Keren banget ini dia nih. Idola aing nih sejak dulu kala nih. Cuman emang orangnya agak nggak mau menampakkan diri aja, jarang posting jadinya. Rizky, hayu lah Ci. Ci, bikin sesuatu yuk, bareng yuk Ci. Rizky sih top sih lu, aduh. Kita mau ketemu nggak jadi dari dulu. Sampai sekarang udah nggak bisa ketemuan malahan. Halo Mas Samgozi, ada pertanyaan lagi nih. Soalnya saya pernah bikin draft font manual buat beberapa studio font, tapi mau mulai sendiri masih ragu-ragu. Nah itu tadi mas, karena ya balik lagi bisnis font sebenarnya nggak melulu cuman bersibuk-sibuk ria di bikin fontnya, tapi ada sektor-sektor lain yang juga harus diperhatikan gitu loh. Karena font sebagus apa kalau kita nggak bisa jualnya istilahnya ya tetap aja sama aja nggak jadi apa-apa gitu mas. Jadinya ya memang harus banyak vektor lagi kan tuh. Banyak sektor yang harus dipelajari, nggak melulu tentang teknis si fontnya doang. Itu sih sebenarnya
yang bisa saya pelajari dari beberapa tahun ini. Rizky, Pak Rizky. Halo Mas Gendal Pecer. Siapa Ian, tetap semangat, jaga kesehatan, makan sih yo. Woi siap Ci, sama-sama, sehat selalu juga. Semoga kita bisa segera ketemu ya setelah sesi ribet-ribetan ini semua. Siap, selamat makan. Jangan kebanyakan, ntar males sahur. Mas Samgozi kalau sudah pernah bikinin buat beberapa studio font berarti kan harusnya udah menguasai ilmu dasar si font, si hurufnya kan ya. Itu lebih enak Mas. Sebenarnya kalau menurut saya sih itu udah setengah jalan ya. Kalau untuk belajar bisnis font sebenarnya saya dulu salah satunya yang metodenya salah sih. Jadinya saya itu bisa memberikan contoh yang salah gitu. Jangan ikutin, mending belajar ini dulu gitu tuh, enak tuh. Kayak belajar basic huruf itu tuh dulu saya nyesel banget dulu pertama kok nggak belajar itu dulu gitu loh. Kalau misalkan belajar itu dulu mungkin bisa lebih paten kali ya sekarang ya. Soalnya beberapa temen ada yang bisa dibilang mulainya tuh duluan saya, tapi canggihan dia gitu loh sekarang. Gimana sih, aduh ngeri. Masih ada 5 yang hadir. Halo, 6 ding. Halo teman-teman. Wah, saya nih bingung kalau misalkan lagi live gini ada DM nggak bisa bacanya. Halo Mas Oji Desain. Oh sempat keluar ya tadi ya Mas ya. Hadir kembali. Halo Mas. Wes ada Mas Edison Saputro. Halo Mas Edison, panutanku. Mas, kalau boleh nih kita bertukar quote aja yuk Mas. Kadang saya tuh kehabisan stok Mas. Mau bikin apa tuh bingung gitu. Kayak Mas kalau misalkan kehabisan stok nanti contek-contek dari punya saya juga nggak apa-apa, tapi saya juga mau nyontek-nyontek punyanya Mas dong gitu. Jadi kita sama-sama cari gitu, nanti saling mention-mentionan juga kalau pas udah membikin ulang quote dari Mas Edison gitu. Kan enak, saya jadinya ada stok. Ya kan susah kan emang kan. Kadang tuh gitu loh, bingung loh nyari quote-quote buat digambar itu susah-susah gampang gitu. Asik, keren. Oke siap Mas, nanti kita saling bertukar deh. Nanti nextnya saya bikin postingannya, saya nyontek dari quote yang udah pernah Mas bikin sebelum-sebelumnya. Pasti saya nyontek ntar. Enak nih kalau udah nyontek, kalau udah diizinin sama yang punya nggak apa-apa kan ya. Itu kan sebenarnya quote itu ya yang bikin susah-susah gampang itu kan sebenarnya kalau kita bicara sifatnya konten ya Mas ya. Namanya konten itu kan ya sedikit banyak harus dipikirin tuh yang kayak gitu-gitu.
Jadi dulu tuh saya sempet mas yang apa namanya quote-quote itu mulai mulai bosen juga gitu loh. Pakai quote dari Pinterest tuh mulai bosen gitu. Akhirnya saya oh ya udahlah, saya pengen nulis-nulis quote yang saya mau aja, maksudnya kata-kata yang ingin saya sampaikan dari hati aja gitu. Tapi ternyata kalau kata-katanya yang sampai yang dari hati itu cenderung banyak yang konteksnya agak nyinyir, agak sarkas gitu loh mas. Jadinya malah menimbulkan kecurigaan, walaupun itu sebenarnya secara kalau kita bicara secara konten itu bagus, soalnya bener-bener banyak yang nge-repost gitu loh mas. Jadinya dari segi konten itu trafficnya bagus, cuman dari segi spiritual nih, personal nih, banyak teman-teman terdekat yang akhirnya nanyain, saya dikiranya kayak lagi ada masalah gitu. Makanya jadi aduh, daripada menimbulkan banyak kecurigaan yang dirasa tidak perlu, ya udahlah, mari kita kembali ke quote Pinterest aja lagi. Mas itu gimana live bisa gitu? Oh pakai komputer mas. Dari komputer ini live-nya pakai webcam. Terus iPad-nya dicolokin ke komputer, terus kita proyeksikan gitu ke softwarenya namanya OBS buat si live streamingnya ini. Iya iya bener, lebih sarkas tapi lebih jujur juga sebenarnya. Ya iya emang itu dia. Mungkin karena kesannya lebih jujur kali ya, jadinya banyak juga yang merasa ada kedekatan personal gitu loh. Bisa dibilang relate gitu. Kayaknya sih nggak tahu juga. Cuman akhirnya kesini-sini ya itu tadi mas. Karena saya rasa kok banyak dampak negatifnya di saya dibanding positifnya. Positifnya sih jadi banyak followersnya. Tapi ya nggak enak juga lah kalau ada bebannya begitu. Di caption bisa lebih storytelling. Ya. Nah, caption ini sebenarnya saya juga berhubung ada kerjaan sebagai copywriting juga ya. Jadi di caption ini juga saya sebenarnya sempat belajar. Ada beberapa orang yang menganggap kalau caption panjang-panjang itu ganggu, malah justru kemungkinan untuk dibacanya itu sedikit. Tapi ada yang bilang juga kalau caption panjang-panjang malah justru bagus buat storytelling gitu. Saya nggak ngerti sih ini yang bagus yang mana, soalnya saya juga kadang masih bereksperimen. Kalau misalkan dirasa kontennya sudah cukup kuat, saya biasanya nggak terlalu banyak nulis di caption. Tapi kalau misalkan ternyata apa konten si postingannya memang harus dibantu sama caption untuk menjelaskan kondisi yang lebih kuat gitu, baru saya nulis agak panjangan di caption. Mas Edison gimana mas? Ini project-project aman mas? Terdampak corona nggak? Apa baik-baik saja? Orderan tetap lancar segala macam. Freelance, mas freelance kan apa ada kerjaan utama juga selain lettering? Kalau saya sih ada kerjaan utama ya bikin font, tapi kalau letteringnya cuma buat senang-senang aja. Siapa tahu mas juga sama ada kerjaan lain mungkin selain lettering. Alhamdulillah lumayan terdampak. Alhamdulillah lumayan terdampak. Tapi tetap harus gas. Iya mas, itu dia. Kadang ya itu dia loh. Mungkin gini ya. Saya pernah bahas bahas sama temen kalau misalkan postingan saya sebenarnya jatuhnya lebih luas karena saya nggak terlalu butuh untuk cari klien.
Lettering saya kan bukan untuk cari klien. Nah itu mungkin kalau buat teman-teman yang letteringnya, postingan konten letteringnya di Instagram itu ada keperluan buat cari klien, mungkin akan sedikit repot ya. Jadi nggak bisa berekspresi sebebas itu, mungkin nggak tahu lagi kalau memang ada sisi personal yang ingin dikeluarkan, jadi pengen nongolin pesan-pesan, jadi letteringnya itu sebagai kendaraan untuk menyampaikan pesan-pesan di dalam pikirannya atau di hatinya gitu ya, mungkin bisa juga sih sebagai seorang artis gitu ya. Kita bicara artis ini pekerja seni ya gitu, seniman ya. Karena di Indonesia itu sering ada mispersepsi. Jadi kalau misalkan artis itu biasanya definisinya orang yang udah terkenal dibilangnya artis gitu. Padahal orang terkenal belum tentu berkarya seni gitu loh. Tapi orang yang berkarya seni itu kan belum tentu terkenal gitu. Jadi kadang ada mispersepsi, orang yang kalau terkenal dari media maupun media sosial, media cetak atau media televisi atau media apapun itu, orang yang terkenal dari media biasanya disebutnya lebih ke selebriti. Ya terkenal aja tapi belum tentu berkarya seni gitu loh. Tapi kalau misalkan dia berkarya seni, ya artis gitu, pekerja seni. Dan orang yang berkarya seni juga nggak harus terkenal sih sebenarnya sih gitu loh. Kadang kan mispersepsinya di situ yang bikin kita kadang suka dikit-dikit artis loh. Ya gimana ya? Ya emang artis gitu loh, pekerja seni, art. Gitar, pemain gitar, gitaris. Keyboard, pemain keyboard, keyboardis. Art, pekerja seni, art seni. Ya artis lah. Weh mas, saya live dulu, nanti lanjut DM. Oke siap mas, jangan segan-segan DM selama saya masih melek. Saya tipe orang yang membalas DM secepat mungkin. Gak saya tunda-tunda. Oke mas, selamat beraktivitas. Mau istirahat monggo, menunggu sahur silakan. Oke, by the way, sekarang sketsanya udah selesai. Ini kita udah menyentuh menit 50. Jadi nanti mungkin lanjutannya. Ini sekarang jam berapa sih? Wah, di jam 11 ya. Lanjutin gak ya? Lanjutin gak enaknya? Apa buat besok aja ya? Buat besok aja lah. Takutnya terlalu ambisius kalau live panjang-panjang, biar gak kehabisan stok juga konten. Ya namanya juga ya struggling artis ya. Struggling artis yang masih berusaha untuk mengambil hati para penonton. Asik. Wah, sementara ini tinggal 2 yang masih hadir. Kira-kira siapa yang masih hadir? Boleh mau melempar topik lain. Ini sudah menit ke-51 ya, jadi sisa 9 menit lagi live-nya bakalan keputus. Jadi kalau misalkan nanti keputus, sebelum keputus kalau bisa saya tutup dulu pembicaraan, jadi nggak yang tengah-tengah gitu kan nggak enak ya. Komposisi udah beres ya, cukup puas kali ini. Komposisinya enak nih kebetulan. Kita giniin dikit, masih oke nggak ya? Lumayan, nggak jelek-jelek amat.
Oke. Sip. Hop. Enggak, lebih dinamis begini. Oke, mantap. Sip. Udah selesai dong. Ijajil, salam kenal Mas Ian. Halo Mas Ijajil, salam kenal. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih. Halo Hendra Cakraborty, halo. Terima kasih sudah mampir. Jadi ini sketsa yang saya buat dari awal tadi live. Ini alhamdulillah akhirnya selesai. Masih dapat selesai sketsanya, jadi nggak kepotong proses. Kalau udah nyampe sketsa gini enak, jadi nanti part berikutnya itu saya tinggal fokus ke eksekusi. Kebetulan ngepas banget selesainya di sketsa. Ini tadi kalau misalkan saya lanjutin terus kepotong pas lagi proses inking gitu nggak enak juga. Jadinya ya udahlah, kita sambil menunggu durasi Instagramnya habis, kita sambil ngobrol-ngobrol aja sambil saya ngerapihin jarak-jarak antar hurufnya gini nih. Kadang ini kalau misalkan udah kita benerin dari sketsa, itu kesananya enak, nanti pas lagi ngerjain juga nggak terlalu apa ya istilahnya ya, banyak hal yang dipikirin gitu loh, nggak terlalu banyak hal yang dipikirin, enak, mantap. Emang kalau sketsa rapih itu lebih apa ya, lebih menyenangkan gitu ketika ngerjain juga semuanya udah tertata dan kita nggak perlu banyak mikir. Bahkan sebenarnya kalau bisa efek-efek tuh juga disiapin dari sketsa sih. Males juga ya. Kayak ini nih Cats ini masih bisa di shadowin gitu ke sini. Chase you when I'm the cats ini loh. Ini bisa nih, I'm the cats ini kita shadowin begini ke bawah. Cuman kok males gitu ya. Malah jadi panjang lagi nanti ceritanya. Oke, ternyata udah 55 menit ya, daripada seperti yang saya rencanakan tadi, daripada kepotong di tengah-tengah nanti malah nggak enak semuanya, obrolannya kepotong di tengah-tengah. Jadi kita tutup dulu sampai sini. Mungkin part 2-nya lanjutannya akan saya lanjutin besok. Part 2 nanti akan proses inking dan coloring dan finishing. Ini sketsanya udah jadi. Ini bisa dibilang part 1-nya. Jadi terima kasih teman-teman yang udah join. Waduh, ada Henry, ada Mas Wendy. Wah, ini pasti baru pada selesai ini nih, baru pada selesai live Bellman ya. ya next ya, tenang. Besok masih ada, oke? Besok kita lanjutin ini, oke? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mampir. Semoga bisa mampir lagi di live berikutnya. Kalau besok nggak ada halangan, besok saya lanjutin. Proses ini semuanya live ini nanti pun juga akan saya rekam, jadi saya upload di YouTube. Nggak tahu uploadnya sekarang atau besok. Kalau misalkan ada teman-teman yang sempat ketinggalan nonton dari 24 jam udah habis, bisa langsung ke YouTube saya. Live saya yang kemarin juga masih kesimpan di YouTube. Jadi silakan aja nonton, barangkali yang kemarin nggak sempat nonton di YouTube. Saya beberapa ada live yang memang eksklusif di YouTube doang, silakan dicek aja gitu. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Nggak mau besok, nggak, capek. Saya Mas nyap terus dari tadi Mas. Oke, dadah.